Salam sehat, guys. Saya sudah lama menderita penyakit asma. Saya menderita penyakit asma sejak lulus dari STM atau SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Pada saat itu, pengetahuan saya tentang penyakit asma sangat minim. Sewaktu itu saya selalu minum obat yang dijual bebas di warung jika penyakit asma saya kambuh. Di saat saya minum obat asma yang dari warung itu, sesak nafasnya berkurang tetapi badan terasa lemas. Keringat dingin mengucur, dada berdebar-debar. Setelah beberapa tahun kemudian, atas saran dari istri, saya memutuskan untuk periksa ke dokter ahli paru-paru. Dari dokter saya diberikan resep 4 macam obat, yaitu Prednisone 4 mg, Extropac 30 mg, Lasal 2 mg, dan Cefspan 100 mg. Di saat minum 4 macam obat tersebut, sesak nafas saya langsung sembuh. Badan terasa segar dan bisa beraktivitas normal kembali. Akan tetapi di saat obatnya habis, sesak nafas saya kembali kambuh. Akhirnya kembali ke dokter paru-paru lagi, dan dokter meresepkan kembali 4 macam obat seperti resep sebelumnya. Dan seperti biasa, saya minum obat tersebut, dan sembuh tetapi kambuh lagi setelah obatnya habis. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya ke dokter, dan mendapat resep yang sama. Untuk yang keempat, saya sudah tidak lagi ke dokter, tetapi saya ke apotik untuk membeli obat seperti yang diresepkan dokter paru-paru. Saya tidak lagi ke dokter, karena jarak dari tempat dokter praktek ke rumah saya cukup jauh. Jadi saya putuskan beli obat di apotik terdekat. Tapi saat itu, di apotik tidak tersedia 4 macam obat paten yang diresepkan dokter ahli paru-paru itu. Tapi yang ada obat generiknya, yang harganya jauh lebih murah. Harga 4 macam obat generiknya tidak sampai Rp50.000. Sedangkan harga 4 macam obat paten dari dokter mencapai Rp600.000. Obat tersebut adalah Cefixime 100 mg, Salbutamol 2 mg, Ambroxol 3 mg, Methylprednisolone 4 mg. Walaupun obatnya murah, tapi saya merasakan khasiatnya sama seperti obat paten yang mahal harganya. Mulai saat itu saya ketagihan minum obat generik, yang murah yang khasiatnya sama dengan obat paten. Tapi saya berpikir tidak baik minum obat tiap hari, apalagi sampai 4 macam obat 3 kali sehari. Jadi saya cari tahu informasi tentang manfaat dan fungsi dari 4 macam obat generik itu, berdasarkan penjelasan dari apotek. Ternyata sehubungan dengan penyakit saya. Cefixime adalah obat antibiotik. Ambroxol adalah obat batuk dan pengencer dahak. Salbutamol adalah obat untuk melegakan saluran pernapasan. Methylprednisolone adalah obat untuk anti radang dan menurunkan pembengkakan, jenis steroid. Saya berpikir untuk memutuskan minum satu obat yang paling cocok untuk saya konsumsi jangka panjang, yang efek sampingnya seminimal mungkin. Pertama, saya putuskan untuk tidak minum Cefixime, karena ini adalah obat antibiotik. Kemudian saya juga tidak minum Ambroxol, karena saya tidak batuk dan efek sampingnya badan terasa lemas. Kemudian juga saya tidak minum Salbutamol, karena efek sampingnya jantung berdebar-debar. Dan akhirnya saya memutuskan minum obat Methylprednisolone 4 mg. Di setiap penyakit asma saya kambuh. Sudah 20 tahun lebih saya minum obat Methylprednisolone, dan hanya minum satu macam obat ini saja. Keluhan sesak nafas saya terasa sembuh total. Sadoknya gak ada efek samping yang berarti. Setiap saya merasa akan terjadi serangan asma, saya makan sedikit nasi dengan lauk. Kemudian saya minum obat Methylprednisolone 1 tablet saja. Dan 3 atau 4 jam kemudian, sesak nafas saya sembuh total. Dan biasanya akan kambuh lagi 3 atau 4 hari kemudian. Ada saat-saat jika sering menghadiri undangan, dan makan makanan di undangan, atau sering makan makanan cepat saji di tempat jajanan, maka sesak nafas asma akan kambuh parah dan tidak akan sembuh. Hanya dengan 1 tablet Methylprednisolone saja. Tapi harus minum 3 kali 1 Methylprednisolone, ditambah 2 kali 1 Cefixime, selama 3 hari atau 5 hari. Guys, saya bukan dokter, juga bukan ahli obat. Tapi saya orang yang punya pengalaman dalam mengatasi penyakit asma saya. Jika pengalaman saya ini bermanfaat, silahkan diikuti. Tapi jika kurang bermanfaat, abaikan saja. Di lain waktu saya akan bahas bagaimana cara memilih makanan agar supaya kita tidak mudah terserang penyakit asma. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pengalaman saya ini, agar supaya bisa membantu banyak orang dalam mengatasi penyakit asma. Wassalam.